Untuk memulai acara rapat pada sore hari ini, marilah kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda yang dirahmati Allah, pada acara rapat sore hari ini ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Yang pertama yaitu terkait SIPK dan presensi. Kemudian yang kedua terkait kegiatan keagamaan, dan yang ketiga tentang persiapan PSTS 1 dan juga rihlah ilmiah. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Usratno untuk menyampaikan tentang SIPK dan presensi. Monggo Usratno. Usratno. Cek Usbela. Iya. Apakah suara saya bisa terdengar Usbela? Iya, sudah. Mohon maaf yang ternyata speaker saya yang tidak bisa mendengar Us. Bentar. Iya, Us. Memang benar tadi sampai mana Usbela? Ini tadi speaker saya ada kayak kendala. Iya, sekarang sampai Usratno untuk menyampaikan SIPK dan presensi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Usbela dan ustaz-ustaz yang lain serta ayah bunda yang insya Allah senantiasa dirahmati Allah. Mungkin kalau saya hanya mengulang kembali nggih ayah bunda terkait bagaimana penggunaan aplikasi SIPK, sekaligus nanti ada beberapa informasi dari sekolah terkait penggunaan aplikasi SIPK dan juga penggunaan kartu apa namanya, kartu Ananda, kartu Nemtek atau istilahnya kartu nama Ananda yang dipakai setiap hari. Share screen Ustaz Andi, apakah saya bisa share screen sekarang? Bisa, Us. Monggo. Apakah sudah bisa tampil ayah bunda untuk session saya? Sudah, Us. Sampun Us. Oke. Ampun, Baik ayah Us. bunda, untuk mengawali kemarin terkait penggunaan aplikasi CPK, bahwa aplikasi CPK ini merupakan sistem informasi SD Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Surakarta yang insya Allah akan menjadi langkah awal untuk munculnya atau untuk prakarsa terkait digital school, oke? Atau smart school mungkin. Nah, aplikasi PK ini nanti ada korelasinya atau ada berurutan atau berkaitan dengan kartu yang dipakai oleh Ananda. Nah, aplikasi PK ini nanti untuk penggunaannya adalah sebagai berikut ayah bunda. Merupakan sistem informasi berbasis web dan aplikasi Android sebagai sistem yang sangat terintegrasi untuk pelayanan optimal kepada warga sekolah. Bentuk pelayanan melalui kartu digital atau action card yang selama ini digunakan oleh Ananda untuk absen. Kemudian yang kedua adalah digunakan Ananda untuk berbelanja di BUMS. Kemudian untuk istilahnya rekam medis ketika Ananda di UKS. Dan juga satu lagi untuk perpustakaan. Jadi kartu CPK ini merupakan kartu yang digunakan oleh Ananda selama berkegiatan di sekolah. Kemudian untuk aplikasi CPK ini bisa di-download di Play Store dengan mengetik keyword CPK hingga muncul hasil seperti gambar atau scan barcode ya Bunda bagi mungkin yang belum mendownload di Play Store. Untuk ayah bunda adakah yang belum mendownload aplikasi CPK?
Atau semuanya sampun? Belum, Belum, Us. Belum, Us. Belum, Us. Oh, oke, baik. Nanti mungkin bisa apa ya kita pandu bersama-sama ya Bunda, nanti dapat di-download melalui Google Play Store dengan mengetik keyword CPK. Kemudian untuk cara masuk atau login ke aplikasi CPK yang pertama adalah username. Username ini adalah nomor induk siswa ya Bunda yang terdiri dari 4 digit. Nomor induk siswa yang terdiri dari 4 digit. Biasanya diawali dengan angka 7 nih, kalau nggak salah 7 atau 8 tuh nggih. Itu 4 digit itu bisa dilihat di kartu atau di ID card. Kemudian untuk passwordnya adalah udah jalan sendiri. Passwordnya adalah 3 huruf pertama nama Ananda dan ditambahkan dengan NIS atau nomor induk siswa. Jadi hurufnya adalah kecil semua atau huruf apa ya, huruf kecil semua, kemudian 3 huruf pertama nama Ananda, misalnya saya RETNO nggih, Retno nggih. Berarti 3 huruf awalnya adalah RET, kemudian disusul atau diikuti dengan 4 digit nomor induk siswa. Makaten untuk cara loginnya. Setelah tadi mendownload di Google Play Store, kemudian cara loginnya adalah memasukkan username berupa nomor induk siswa berjumlah 4 digit, kemudian passwordnya adalah 3 huruf awal nama Ananda, kemudian diikuti dengan 4 digit NIS. Jadi mohon maaf Ayah Bunda menawi kemarin untuk NIS tidak bisa ketika rapat offline kemarin, NIS tidak bisa kita share bareng-bareng karena NIS ini merupakan password dari masing-masing Ananda. Sehingga kemarin hanya mencatat password Ananda saja untuk ketika rapat offline. Sampai di sini, adakah yang perlu saya ulangi Bunda? Cekap, Us. Cekap. Baik, saya lanjutkan nggih, mohon izin. Kemudian ada apa saja di aplikasi CPK? Nah, untuk kartu digital atau ID card Ananda berupa seperti ini. Jadi untuk absen, sehingga Ananda ketika datang ke sekolah langsung ngetap nih kalau di Gedung Utara itu di depan ruang perpustakaan. Kemudian untuk peminjaman buku di perpustakaan, untuk rekam medis di UKS dan juga belanja di BUMS. Perlu kami informasikan Ayah Bunda terkait belanja di BUMS, sebenarnya kami sangat menganjurkan Ananda itu untuk top up. Jadi tidak membawa uang cash ke sekolah selain untuk alasan keamanan, mungkin lebih ke agar kita dapat mengontrol terkait bagaimana belanja anak-anak di BUMS. Nah, untuk cara top up-nya adalah membawa uang cash ke sekolah, kemudian ke koperasi, dan menyampaikan kepada pihak koperasi untuk top up. Jadi sambil membawa kartunya. Seperti ketika kita top up e-money atau e-tol seperti itu. Jadi membawa uang cash biasanya berapapun, kemudian bisa di top up melalui BUMS atau melalui koperasi. Atau bagi yang masih punya saldo di voucher, voucher yang dulu berupa kertas itu dapat dikonversi ke saldo di kartu ID card Ananda. Maka untuk cara top up-nya seperti kita top up e-tol atau top up e-money di Indomaret. Tapi ini sementara belum bisa dilakukan di luar sekolah ya Bunda, baru bisa dilakukan di BUMS atau koperasi sekolah. Kemudian untuk aplikasi CPK sendiri yang berupa atau berbasis aplikasi adalah tampilannya sebagai berikut. Jadi ada bagian berandanya, ada nama atau identitas Ananda, kemudian ada foto Ananda, kemudian ada profil, pembayaran, presensi, perpustakaan, UKS, BUMS, informasi, media belajar, dan juga istilahnya akun ataupun bisa perbaikan akun yang dilakukan oleh pemilik akun. Kemudian di aplikasi ini itu juga dapat digunakan. Yang pertama adalah untuk presensi, kemudian perpustakaan, kemudian UKS dan juga BUMS. Ya. Yang pertama adalah untuk presensi siswa. Jadi kartu layanan digital ini terhubung dengan aplikasi
presensi nggih, sehingga wali siswa atau ayah bunda dapat memonitoring kedatangan siswa. Jadi harapannya Ananda setiap datang ke sekolah itu nanti guru BK akan mengingatkan untuk tap ID card di komputer depan perpustakaan. Sehingga nanti akan terdeteksi Ananda sampai sekolah jam berapa. Kemudian nanti ketika pulang juga demikian. Nanti Ananda harus tap dulu di depan perpustakaan untuk tap pulang. Kalau yang pagi adalah tap datang, kemudian yang sore adalah tap pulang. Kemudian yang kedua adalah riwayat perkembangan kesehatan atau siswa langsung melalui aplikasi PK. Jadi ketika Ananda itu masuk ke UKS, biasanya nanti Pak Kusno akan meminjam ID card Ananda untuk dicatat rekam medisnya, sehingga nanti sudah otomatis ada rekam medis berdasarkan barcode yang ada di ID card Ananda. Selanjutnya adalah untuk belanja di BUMS. Ya. Transaksi di koperasi dilakukan dengan pembayaran e-money. Wali siswa dapat mengetahui isi saldo dan juga riwayat transaksi siswa. Ya. Ini tadi saya sebutkan bahwa kita bisa mengontrol belanja Ananda dengan kita mengecek di aplikasi CPK. Kemudian untuk selanjutnya adalah di perpustakaan bahwa ID card Ananda dapat digunakan untuk waktu kunjungan perpustakaan dan juga biasanya adalah daftar buku menampilkan jenis buku yang dipinjam oleh atau dibaca oleh siswa, tapi ini masih tahap pengembangan. Nah, untuk fitur yang ada di aplikasi PK yang pertama adalah icon profile. Nah, untuk di icon profile ini ya Bunda, akan muncul tampilan seperti gambar, akan menampilkan data pribadi siswa, ayah, ibu sesuai data Dapodik. Jadi data yang muncul adalah data Dapodik ketika PPDB dulu mengumpulkan KK, akte, dan lain-lain. Sehingga nanti misalnya dari ayah bunda atau Ananda yang ada penggantian identitas, misalnya menambahkan gelar atau apapun, atau penggantian biasanya di kelas 6 itu ada penambahan gelar di KK atau di akte Ananda, mohon bisa dapat melaporkan ke wali kelas. Selanjutnya, untuk pembayaran. Nah, untuk icon pembayaran ini akan muncul tampilan seperti berikut. Ada kekurangan pembayaran, menampilkan kekurangan pembayaran PPDB dan SPP setiap tahun ajaran. Kemudian ada kartu SPP digital menampilkan bulan yang sudah dibayarkan. Kemudian ada riwayat pembayaran menampilkan tanggal dan waktu pembayaran baik online maupun melalui aplikasi. Kemudian ada total pembayaran menampilkan total biaya pendidikan yang sudah dibayarkan dan besaran biaya pendidikan menampilkan besaran pendidikan yang harus dibayarkan atau yang belum bayar. Jadi untuk aplikasi CPK ini dapat digunakan untuk bayar ke rekening Mandiri atau Bank Jateng Bunda. Nanti untuk aplikasi PK ini hanya digunakan untuk upload bukti transfernya saja. Nanti akan bisa teridentifikasi atau bisa dicek oleh TU, bukan oleh wali kelas, tapi nanti yang bisa mengecek terkait upload bukti transfer tersebut adalah dari bagian tata usaha. Selanjutnya adalah informasi. Nah, akan muncul informasi umum. Jadi informasi umum itu sama di satu sekolah, informasi bukan hanya untuk kelas tertentu, tetapi juga informasi umum sekolah yang kemarin seperti bulan September dibuatkan flyer, jadi nanti orang tua dapat mengakses informasi ini di bagian icon informasi di aplikasi CPK. Jadi nanti untuk tanggal-tanggal pada bulan tersebut biasanya ada kegiatan apa, nanti bisa diakses di sini. Kemudian selanjutnya adalah untuk icon media belajar. Nah, akan muncul pembelajaran sesuai dengan kelas siswa. Untuk mempelajari materi, klik tombol warna yang dibutuhkan. Kemarin kita masih menggunakan Wakelet ya Bunda, tetapi kemarin ini masih ada pengembangan lagi. Insya Allah nanti akan diinformasikan lebih lanjut terkait materi. Tetapi insya Allah dari pihak pengembang atau dari pihak sekolah juga akan senantiasa memperbarui untuk icon atau untuk aplikasi CPK terkait media belajar. Dan yang terakhir adalah untuk akun. Di sini akan muncul tampilan dengan fitur ubah password atau menambahkan akun bersaudara dengan klik tombol warna hijau. Kemarin sempat ada di kelas 4A, ada adiknya sudah terdaftar, kemudian kakaknya diikutkan atau satu akun untuk dua
siswa karena bersaudara itu juga bisa ditambahkan. Nah, untuk caranya adalah ini nggih menambahkan akun NIS nggih 4 digit tadi, kemudian diisi tanggal lahir. Kemudian klik tambah. Akun yang ditambahkan akan muncul dan kemudian klik pilih untuk melihat akun yang ditambahkan. Jadi nanti untuk akun utama akun kemudian penambahan akun atau penambahan akun siswa di bawahnya. Makaten ayah bunda terkait aplikasi CPK nggih, nanti mungkin untuk lebih jelasnya mungkin dapat dicoba terlebih dahulu, di-download terlebih dahulu, nanti misalnya ada kendala dapat menghubungi wali kelas atau menghubungi kami. Ngoten Bella, matur suwun sangat, nanti kalau ada pertanyaan bisa kita lanjutkan kembali. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Pusretno yang sudah memaparkan tentang aplikasi CPK dan kegunaannya. Ayah Bunda, acara yang selanjutnya yaitu pemaparan terkait kegiatan keagamaan yang akan disampaikan oleh Ustazah Tati. Kepada Ustazah Tati, kami persilakan. Baik, tes suara saya masuk ya, Us? Oke, sudah Us. Sekedap ini ada tahu bulat lewat. Oke, baik. Terima kasih Us Bella dan Us tim 4 juga ya Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mungkin untuk menyingkat waktu nggih Bunda Ayah terkait tentang keagamaan itu masuknya ke dalam pembiasaan anak-anak yang mana sudah dilaksanakan di setiap paginya anak-anak, dan alhamdulillah selama berjalan 1 bulan ini anak-anak sudah tertib melaksanakan pembiasaan di pagi hari, walaupun masih ada sedikit yang harus selalu kita ingatkan, masih ada beberapa yang sering terlambat di dalam sholat duha terutama. Kemudian untuk hafalan ayah bunda, derek titip untuk hafalan setoran juz 30 maupun juz 29 karena targetnya di kelas 5 ini di kelas 4 ini sudah masuk di juz 29. Jadi harapannya juz 30-nya sudah selesai. Maka kami tim 4 selalu mengingatkan anak-anak, bagi teman-teman yang belum selesai juz 30-nya boleh disetorkan setiap hari. Ngoten. Barangkali anak-anak ada yang kesulitan dalam membaca, maka anak-anak akan kita berikan talaki terlebih dahulu. Dan bagi anak-anak yang belum juz 30-nya, walaupun di kelas 4 ini saya dan us tim 4 ini memberikan talaki juz 29, tetapi untuk setoran hafalan tetap diselesaikan sesuai capaian hafalannya masing-masing siswa. Misalkan saya ini belum selesai di juz 30, walaupun saya ada ustadzah yang menyampaikan talaki di juz 29, maka yang saya setorkan tetap di juz 30, diselesaikan setoran juz 30-nya ngoten. Juz 29 itu nanti disetorkannya saat sebelum
tes saja karena memang nanti ada persyaratan, ada tes lisan ya, tes lisan dari hafalan-hafalan itu yang mana akan ada penilaiannya sebelum dilaksanakan tes tertulis dalam semesteran seperti itu. Kemudian terkait materi nggih Ayah Bunda. Sekarang masuk ke materi ciri khusus. Materi ciri khusus Ayah Bunda karena apa namanya untuk PTS besok itu dilaksanakan di bulan ini, insya Allah di tanggal 27 itu sudah PTS ciri khusus gitu. Dan materi-materi nanti akan disampaikan secara tertulis juga. Mungkin untuk Al-Islam itu ada 3 bab, kemudian bab 1, bab 2, bab 3, kemudian bahasa Indonesia bahasa Indonesia, bahasa Arab ada 1 bab, kemudian kemuhammadiyahan ada 2 bab. Ya, bab 1 dan bab 2. Itu untuk materi ciri khusus. Untuk pembiasaan tadi terkait hafalan seperti itu. Kemudian kami tim 4 mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya kepada Bunda Ayah. Alhamdulillah sudah terlaksana kegiatan tahajud call yang sudah kita lakukan di bulan yang lalu, dan pesertanya alhamdulillah semuanya sudah mengikuti, walaupun masih ada 1, 2, 3 yang masih belum bisa bergabung dikarenakan ada suatu hal sudah izin kepada kita kepada kita Ustadz tim 4 ya Bunda ya. Semoga tahajud call di bulan depan, di bulan ini nanti semuanya bisa masuk, bisa lengkap, dan alhamdulillah kemarin masuk lengkap dengan on cam, dan semangat anak-anak luar biasa. Itu berawal dari semangat Bunda Ayah juga. Kami haturkan banyak terima kasih. Mohon maaf ada yang lewat. Mungkin itu Ustadz-Ustadzah untuk pembiasaan terkait keagamaan. Derek titip baca Al-Qur'annya dan juga sholatnya di rumah Bunda ya. Semoga anak-anak sudah mapan untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang sudah menjadi kewajiban anak-anak, terutama di sholat wajib dan membaca Al-Quran minimal one day one ayat di rumah Bunda ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustati yang sudah menyampaikan terkait kegiatan keagamaan Ananda selama di kelas 4 ini. Untuk melanjutkan acara berikutnya, yaitu terkait penyampaian persiapan STS 1 dan juga rihlah ilmiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Andi. Kepada Ustadz Andi, kami persilahkan. S12. Suara saya apa sudah terdengar? Bila? Sudah, Us. Oh, ya. Jelas. Sebentar, Us. Ini saya pakai 2 muda ini, HP sama. Oke. Cek 1, 2. Terima kasih Gus Bella atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ustadz Ustadzah tim 4, yang saya hormati Bunda Ayah kelas 4, ya. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kali kedua untuk kegiatan pertemuan, ya, bersama Ayah Bunda. Yang pertama kemarin tatap muka, yang pada kesempatan kedua ini dengan tatap maya, ya Bunda Ayah. Jadi apa istilahnya ya? Blended, ya. Blended, ya. Ada tatap muka dan tatap maya. Ya, alhamdulillah apa yang sudah apa namanya? Sudah disampaikan, diinfokan terkait dengan pertemuan hari ini. Tadi sudah diawali Usrno untuk informasi SIMPK, kemudian Ustati terkait dengan pembiasaan. Oke, saya akan melanjutkan, Bunda Ayah mohon izin terkait dengan informasi PSTS 1, kemudian nanti rikla ilmiah, Bunda Ayah. Sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih atas kerawuhannya dalam pertemuan virtual, Bunda Ayah. Insya Allah pertemuan virtual akan kita gelar rutin, Bunda Ayah. Rutin minimal insya Allah 2 bulan, ya. Paling lama 2 bulan, paling cepat sebulan sekali. Seperti tahajud call, tadi disampaikan Ustadz. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini nanti bisa menyampaikan informasi lebih detail, Bunda Ayah, terkait dengan perkembangan, kemudian terkait dengan informasi sekolah, sehingga yang Bunda Ayah tangkap itu nantinya bisa saling kita kerjasama dengan baik antara pihak sekolah dengan pihak orang tua, sehingga kita akan membangun komunikasi yang berkelanjutan, yang saling memberikan dukungan, saling memberikan masukan, sehingga program-program di kelas 4 yang sudah terancang dengan baik bisa berjalan dengan maksimal tentunya. Kemarin seperti tadi disampaikan Ustati, seperti tahajud call, alhamdulillah dengan kerjasama Bunda Ayah bisa terlaksana, walaupun kali pertama, Bunda Ayah digelar untuk anak-anak, dan tadi juga disampaikan masih ada yang belum bisa bergabung karena kondisional, dan walaupun anak-anak semangatnya luar biasa, masih menguap, masih ngantuk, tapi insya Allah menjadikan semangat untuk terus berproses, Bunda Ayah, berproses, karena memang di pertemuan sebelumnya kami sudah menyampaikan bahwasanya di kelas 4 ini perubahan dari kelas bawah menuju ke kelas atas, kelas 4-5, kategori kelas atas, sehingga harus perubahan itu harus disupport oleh semuanya, seperti itu, sehingga apa yang kemarin masih pembiasaan kelas 3, ya kita harus segera berubah menuju di kelas atas. Maka kemarin yang selalu kita gemakan adalah move on, gitu ya, kepada anak, sehingga kalau anak-anak masih ada yang masih istilahnya masih menangis gitu, ya Bunda ya, kita sampaikan harus move on, ayo begitu. Oke, itu Bunda Ayah untuk mengawali, informasi dari saya. Kemudian juga Bunda Ayah, kami mau mohon izin juga terkait dengan informasi-informasi yang kami sampaikan, Bunda Ayah. Informasi terkait hasil nilai asesmen, Bunda Ayah. Barangkali akan kami share, secara terbuka. Artinya terbuka ketika Anda sudah kita bagikan hasilnya, ketika yang diberikan atau yang disampaikan itu hanya nilai-nilai yang bagus, gitu, ada juga yang seperti itu, tapi ternyata nilai-nilai yang masih kurang itu belum disampaikan, gitu, atau mungkin lupa, atau mungkin sengaja, tapi tidak, insya Allah tetap disampaikan. Nah,
Untuk itu kami tim 4 akan secara terbuka menyampaikan ya Bunda Ayah nilainya supaya Bunda Ayah juga langsung mengetahui. Misalkan seperti kemarin matematika aja Bunda Ayah aja bisa langsung disampaikan lewat WA auto. Nah, nanti semua mapel insya Allah akan kita sampaikan seperti itu Bunda ya. Akan kita sampaikan dan bisa jadi nanti kita kemas bersama. Jadi ketika cek info begitu nanti tampil semuanya begitu. Rekapannya semua dari mapel bahasa Indonesia, dari mapel bahasa Arab misalkan akan terekap semuanya dan akan bisa dicek bersama-sama. Sehingga nanti kalau ada nilai yang belum disampaikan dari Ananda ke Panjenengan nanti bisa dicek bersama-sama. Barangkali ada nilai yang masih di bawah KKM atau mungkin nilai yang sudah sempurna, nah, kita bersama-sama untuk mensupport, saling komunikasikan. Misalkan ada yang kurangnya di mana, nanti bisa sama-sama saling menginformasikan. Itu boleh nggih Bunda Ayah seperti itu nggih. Kita terbuka nggih untuk nilai nggih. Tidak apa-apa nggih Bunda Ayah nggih, bisa diakses bersama nggih. Tan. Siap. Nanti ini secepatnya untuk mapel yang lain akan bisa kita akses bersama Bunda Ayah. Untuk mapel mungkin nanti teknisnya WA-nya ke masing-masing wali kelas begitu nih. Nanti bisa diakses. Nanti kalau sudah siap nanti segera kami informasikan. Menika untuk informasi awal Bunda Ayah. Selanjutnya kami akan sampaikan izin share screen, mudah-mudahan bisa di share screen. Terkait dengan persiapan atau informasi PSTS 1 Bunda Ayah. Tadi sudah disinggung sedikit sama Ustati ya. Kemudian bisa di share. Bismillah. Belum nampak nih. Sudah nampak belum Bunda ya? Dereng, Tat. Belum. Ampun cuman Dereng. masih muter-muter. Oh, Udah muter-muter. muter. Iya, Siap. masih muter-muter Ini apa namanya? Harusnya tadi lewat tol itu, tapi belum dibuka tolnya menika untuk akses ke Klaten. Sampun Bunda ya? Ampun. Oh, alhamdulillah. Baik, saya sampaikan ya Bunda ya ini terkait dengan hasil atau informasi dari sekolah terkait dengan PSTS, penilaian sumatif tengah semester 1. Baik, untuk waktu pelaksanaan dimulai tanggal 27 September Bunda ya. Kemudian berakhir di tanggal 4 Oktober. Tentunya diawali dengan ciri khusus. Kemudian untuk dinasnya mulai tanggal 30 hari Seninnya. Jumat, kemudian dilanjut Senin. Kemudian banyak muatan pelajaran atau mata pelajaran yang diujikan itu ada 2 ya. Ada 2 dalam satu hari, kemudian setiap durasi waktunya 90 menit untuk setiap mapel. Kalau kemarin di kelas 3 itu tematik ya Bunda ya, ada naskah 1, naskah 2 gitu ya. Tema 1, tema 2. Nah, sekarang sudah per mapel untuk kurikulum merdeka. Baik, ini khusus untuk kelas 4. Mulai Jumat itu ada bahasa bahasa Arab. Bahasa Arab dengan kemuhammadiyahan, kemudian Seninnya Al-Islam dan pendidikan Pancasila. Dua-dua. Kemudian Selasa juga bahasa Indonesia dan seni budaya, kemudian Rabunya IPAS dan PJOK, Kamisnya bahasa Jawa dan bahasa Inggris, kemudian ditutup dengan matematika. Hanya 1, ditutup dengan matematika. Kemudian untuk kepulangan Ananda sampai pukul 13.15 ya Bunda ya.
Jadi untuk kegiatan tahfidz sore dan eskul weekday nggih, ditiadakan selama kegiatan PSTS 1. Kemudian untuk materinya nanti secara detail akan kami share nih Bunda ya. Mungkin nanti menjelang PSTS akan kami share terkait dengan batasan materi. Kemudian untuk materi tentunya sampai di minggu ke-7 nih, atau di minggu pertama bulan September selama di kelas 4 sudah menggelar asesmen lingkup materi nih, ya. Masing-masing mapel, walaupun masih ada satu dua mapel yang belum menggelar asesmen ataupun ulangan istilahnya, berarti sudah dapat satu apa istilahnya ya, satu bahasan ya, satu materi. Nanti untuk PSTS minimal dua materi dalam setiap mapelnya. Tentunya lebih detailnya akan disampaikan menjelang PSTS 1. Itu terkait dengan informasi PSTS Bunda Ayah. Ini dari sekarang bisa dipersiapkan terkait dengan materi ataupun soal-soal yang perlu dijadikan latihan. Ini kok untuk info PSTS 1. Saya tutup dulu. Kita lanjutkan untuk informasi rikla ilmiah ya. Proses lagi ini, masih muter-muter lagi ya. Sampun ketinggal Bunda ya. Sampun. Alhamdulillah cepat sekali tampilnya nggih. Baik, saya mencoba untuk merangkum nggih Bunda ya. Terkait dengan kegiatan rikla ilmiah, kegiatan kolaborasi antara kelas 4 dan kelas 5. Alhamdulillah kemarin sudah kami bagikan ya Bunda Ayah informasi pengumuman terkait dengan pembiayaan ya Bunda Ayah. Jadi pembiayaan itu dari sekolah dan mandiri ya, dari siswa gitu. Maka kemarin ketika kami diskusi dengan komite kelas 4 dan 5, kita sepakati pembiayaan sebesar 1 juta dengan sistem pembayaran tiap bulan. Dimulai dari bulan Agustus sampai bulan Desember. Jadi 5 kali pembayaran ya Bunda ya. Berarti tiap bulannya membayar 200.000 melalui kartu yang sudah dibagi ataupun melalui transfer ya. Jadi transfernya langsung ke atas nama komite, nanti akan dicatat. Kami pun yang sudah menitipkan melalui kartu juga kami catat dan kami sampaikan ke komite. Jadi untuk kepanitiaan di kegiatan rikla ini kami bersama-sama dengan komite. Dari tahun ke tahun juga sama, kegiatan ini dilakukan ataupun dikelola bersama tim kelas 4-5 dan komite. Kemudian Bunda Ayah, Assalamualaikum. untuk kegiatan riklah ilmiah tadi saya matur untuk biaya itu 1 juta, kemudian ditambah 300.000 untuk dari biaya sekolah, pembiayaan sekolah. Jadi ada 1.300.000 Bunda ya. Totalnya gitu ya. Dan nanti pembiayanya untuk apa? Coba kami aturkan ya Bunda ya. Untuk pelaksanaannya insya Allah tanggal 7 sampai tanggal 9 Januari 2025 Bunda ya.
Jadi ini di awal atau mengawali kegiatan di semester 2 nggih. Di semester 2. Kemudian kok hilang ya? Mohon maaf Bunda ya. Tampilannya hilang nggih Bunda ya? Nggih, Tat. Nggih, Us. Hilang, Us. Ini tempat saya juga hilang. Nah, saya ulang lagi saja. Tarik. Ngapunten Bunda ya. Oke, ampun nggak dulu. Oke, untuk destinasi ini ada SMK Muhammadiyah 7 Gondang Legi Malang, SMK nasional ya, nomor 1 milik Muhammadiyah se-Indonesia. Jadi SMK nomor 1 unggulan se-Indonesia milik Muhammadiyah. Dan banyak sekali sekolah-sekolah negeri yang studi tiru nih di SMK Muhammadiyah 7 Gondang Legi. Kemarin sudah merakit mobil listrik yang digunakan saat muktamar di Solo. Jadi sudah dicoba dari Gondang Legi Malang sampai di Solo. Kemudian museum angkot, ya. Destinasi yang kedua. Kemudian destinasi yang ketiga, museum tubuh atau museum Bagong. Dan yang terakhir adalah Eco Green Park. Jadi ada 4 destinasi. Kemudian untuk destinasi di kunjungan di SMK Muhammadiyah 7 Gondang Legi Malang, Bunda Ayah, ini alternatif 1 ya Bunda Ayah. Ini alternatif 1. Kemudian nanti barangkali tetap kita akan membuat plan B atau alternatif 2. Insya Allah nanti plan B-nya di Universitas Muhammadiyah Malang, UMM. Kemudian pembagian waktunya. Selasa berangkatan dari sekolah pukul 8 malam. Kemudian sampai di Malang Rabu dini hari ya. Kemudian bisa istirahat. Kemudian kunjungan pertama di SMK Muhammadiyah Gondang Legi. Kemudian dilanjut di Museum Angkot untuk destinasi untuk hari pertama. Kemudian menginap, kemudian di hari kedua, hari Kamis, itu kunjungan di Museum Bagong dan Eco Green Park. Kemudian kembali ke Solo. Dimungkinkan dari Malang atau dari Batu itu malam ya. Jadi sampai di Solo nanti sekitar pukul 12. Yaitu rancangannya Bunda. Kemudian kalau perbekalannya sangat rigid insya Allah Bunda ya. Ini nanti ada tas koper dan tas ransel. Tas koper itu nanti disimpan di bagasi, kemudian tas ransel dibawa di samping tempat duduk. Nah, isinya sudah kita rinci sedemikian rupa. Ya. Kemudian nanti tentunya akan ditambahi dengan adanya buku panduan yang lebih komplit. Kemudian ini tidak saya bacakan satu-satu ya Bunda ya. Langsung saja nih. Kemudian nah, ini pembagian pakaian yang dipakai hari pertama tanggal Selasanya pakainya baju bebas, pakai jaket. Hari keduanya kaos field trip, celana HW. Hari ketiga kaos riklah. Jadi nanti akan ada tambahan kaos yaitu kaos riklah. Begitu. Kemudian nah, ini
Nah, jadi diwajibkan untuk membawa uang saku, Bunda. Jadi nanti insya Allah 1.300.000 nggih. Tadi termasuk mudah-mudahan termasuk uang saku, sudah tercover uang saku. Untuk uang saku yang dibawa minimal menikah 130, maksimal 270. Ini gambarannya saja nggih Bunda ya. Sudah terinci, ada 2.000-an berapa 15 lembar, 5.000-an 10 lembar, 10.000-an 5 lembar sampai 50 lembar, 50.000 3 lembar. Gitu. Nah, untuk yang uang biasa nih pun, untuk yang uang minimal ini dibawa langsung anak-anak. Kemudian kalau misalkan nanti ada maksimal, bagi yang membawa sampai maksimal, lah ini dititipkan sama pendamping atau PA-nya. Ada yang ditambah yang maksimal ini, dititipkan ke pendamping. Nanti kalau ini kurang, baru kita berikan. Gitu. Nanti biasanya ada komunikasi, mau dipakai berarti nanti langsung menghubungi ke pendamping. Kemudian, nah ini ada caranya nih Bunda ya. Uangnya dimasukkan di tas ransel, kemudian dimasukkan dalam amplop, dituliskan amplopnya, tuliskan nama, besarannya, nah seperti itu. Jadi sangat rigid sekali deh, Bunda ya. Jadi apa ya? Gambarannya 1 juta untuk pembiayaan, 300.000 untuk uang saku. Seperti itu. Itu gambaran umumnya ya Bunda ya. Kemudian mudah-mudahan nanti kalau ada apa nih? Kalau ada sisa tetap kita kembalikan. Menengok pembiayaan di tahun-tahun sebelumnya Bunda ya. Yang terakhir di tahun 2023. 2023. Jadi kegiatan Riklah Ilmiah ini menikah 2 tahunan Bunda ya. Karena yang 1 tahun itu ada kegiatan kampung Inggris. Kampung Inggris, kemudian tahun berikutnya Riklah Ilmiah. Jadi sifatnya 2 tahunan. 2 tahun yang lalu di tahun 2023 itu biayanya 975 Bunda. 975, kemudian uang sakunya ya tadi kurang lebih 300.000. Kurang lebih 300.000. Lar segini 300.000. Ini kok ada 400.000 nih. Maaf. 400, Kak. 400 maaf. 400 maaf. Nah, ya, 400.000. Jadi karena ini kan maksimal nih Bunda ya. Jadi namanya maksimal, ada minimal, jadi boleh kurang dari 400.000. Maka alokasi uang 1.300.000 itu bisa digunakan untuk pembiayaan dan uang saku. Nah untuk tekniknya karena ini pecah-pecah begini, nanti yang masuk dalam uang saku nanti kita kembalikan ke ayah bunda, nanti akan di apa namanya akan diadakan sendiri terkait dengan pecahan menikah. Menikah untuk pembiayaan. Jadi 1 juta yang nantinya akan terkumpul ketika sampai bulan Desember, kemudian ditambah uang sekolah 300.000. Jadi 1.300.000. Kemudian, hilang lagi ya. Ini hilang lagi.
Mohon maaf Bunda. Nah, nah untuk pembagian kelompok, ya, nanti akan kita bagi kelompok dengan jumlah 14 sih, masing-masing kelompok ada 14, kurang lebih ada 14. Jadi ini pendampingnya orang apa namanya, guru saja kelas 45 sebanyak 10, kemudian juga ditambah komite. Kemudian untuk bisnya ada 3 bis yang akan disiapkan. Kemudian ada kelompok kamar tidur, kemudian juga ada tugas individu maupun kelompok. Nah, nanti Bunda Ayah tentunya tidak hanya selesai di kunjungan ya Bunda Ayah. Nanti setelah selesai kunjungan, Ananda akan melakukan tindak lanjut yaitu presentasi. Nah, presentasi yang akan menghadirkan komite dari kelas 1 sampai kelas 3 yang akan menjadi juri di dalam kegiatan presentasi. Jadi nanti tidak lanjutnya setelah kegiatan nanti akan ada kegiatan presentasi dari hasil laporan kegiatan rikla ilmiah masing-masing kelompok akan dipresentasikan di hadapan komite kelas 1, 2, dan 3. Itu gambaran bisnya Bunda ya. Kalau hotel transit, kemudian apa namanya? Oh, hotel untuk menginapnya. Oke, ini untuk cukup ya Bunda ya terkait dengan riklah ilmiah. Jadi gambaran sudah agak detail juga, tapi nanti akan ada buku panduan tentunya untuk memudahkan di dalam menggali informasi dan mempersiapkan bekal yang harus dibawa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bunda ya. Bismillah, jadi terkait dengan PSTS 1, persiapan dan gambaran secara umum terkait dengan riklah ilmiah. Dan tak lupa tentunya kami mengucapkan kerjasamanya. Terima kasih Bunda Ayah. Sudah banyak yang sudah masuk membayarkan riklah ilmiah melalui kartu. Karena kartu langsung ke kami, ke ustadz-ustadzah. Kalau yang transfer ke langsung nomor rekening komite. Mungkin itu Bella, nanti barangkali disambung di tanya jawab. Atur nuwun Bella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Andi yang telah memaparkan terkait persiapan PSTS 1 dan juga rihlah ilmiah yang akan dilaksanakan insya Allah pada bulan Januari mendatang. Selanjutnya, kami persilahkan apabila ada ayah bunda yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun masukan kepada kami terkait apa yang sudah kami sampaikan. Monggo ayah bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten Ustadz Waalaikumsalam. Ustazah. Badhe Nggih. tanggap mengenai si PK niku kan nembe sagete lewat PC Android nggih, Us. Nggih. Menawi Walmurt sing boten dereng gadah Android, pripun nggih, Us nggih? Mboten apakah itu bermasalah nopo pripun menyikapine? Ngaten. Matur nuwun saderenge. Nggih, terima kasih Bunda. Usretno, apakah mau dijawab sekarang atau diberikan kesempatan kepada penanya lainnya? Mungkin langsung saja Mawon terkait ini Nggih. kemarin juga sudah ada yang bertanya juga Mama Lea. Pertanyaan nanti kami follow up kepada admin dan juga sekolah Mama. Jadi untuk
apa nggih, baru bisa digunakan untuk Android dulu Mama. Untuk yang iPhone dan apa ya istilahnya? Kalau iPhone tuh apa Tat istilahnya programnya? iOS. Ayo. Nggih, nggih itu sementara belum Mama. Ngoten tapi insyaallah nanti dari pihak sekolah senantiasa akan ada pengembangan terkait menika. Ngoten Oh, Mama, nyuwun pangapunten sebelumnya. siap, siap. Tapi mboten napa-napa nggih, Us nggih. Aman nggih. Maksudnya Di rumah semuanya ndak ada yang Android nggih Mama? nek wonten info napa-napa berarti lewat Us manual rumiyin mboten Nggih, napa-napa nggih. berarti. Nggih Mama. Nggih, matur nuwun. Nggih, sami-sami. Oke, terima kasih Mama Mbak Lea dan Usretno. Baik, selanjutnya apakah masih ada pertanyaan atau masukan dari Ayah Bunda? Izin Us, Oke. nggih. Ini mungkin tidak terkait dengan yang disampaikan hari ini. Insya Allah yang disampaikan hari ini sudah jelas, nggih. Ini Us mau yang itu menyampaikan masalah hari Jumat nih, kok nggih Us, nggih. Hari Jumat itu kan biasanya kalau pulang itu bener-bener apa namanya macet banget gitu. Beda dengan hari-hari biasa begitu. Eh Nyun sewu mau usul misal jam kepulangan itu antara kelas kecil sama kelas besar dibedakannya agak jauh begitu pripun nggih Us. Jadi lebih lancar gitu karena kalau Jumat itu benar-benar crowded banget begitu. Atur nuwun Us. Oke, terima kasih Mama masukannya. Insya Allah kami sampaikan nanti kepada pimpinan. Ya Ustadz Andi, apakah mau menambahkan? Ampun, Gitat. Oke, terima kasih. Selanjutnya, apakah masih ada pertanyaan atau masukan lain, Gih? Ayah Bunda? Kak, Assalamualaikum Us. Waalaikumsalam. Ya, saya Mama Umam Us mau tanya. Yang pertama, kartu tap Umam ini katanya nggak bisa ngetap lagi ketika dia kelas 4. Katanya disuruh ibaratnya diganti atau di restart lagi gitu baru bisa ngetap. Waktu saya suruh bawa kartu katanya nggak bisa. Apa harus saya restart lagi kartunya atau ganti kartu gitu atau gimana, Us? Yang pertama itu. Yang kedua masalah rihlah. Nah, rihlah itu berarti kita kan bareng anak kelas 5 ya, Us? Gih, Ma. Nah, itu eh kan berangkat jam 8 ya, Us. Itu anak-anak sampai kan pasti sekitar hampir sebelum subuh ya, Us ya? Nggih, Ma. Gih, sekitar Heeh, kurang lebih 5 ya. jam, Gih, Ma. Segitu. Nah, itu nanti mereka langsung ganti lagi baju di tempat transitnya itu di mana? Apa gimana Us? Apa langsung check-in hotel? Kayak check-in hotel juga belum diperbolehkan ya Us. Itu mohon penjelasan lebih detailnya Us. Lalu anak-anak ini kan ini ya Us, Mas yang anak saya sih gitu. Kalau misalnya ganti baju atau apa itu kan bececeran itu, apalagi ada nama baju-baju yang pasti ada yang sama. Itu apa dikasih nama tambahan atau gimana ya, Us, biar nggak bececeran dan tukar-tukar gitu? Mohon masukannya nggih, Us, terima kasih. Gih, terima kasih, Mama. Baik, Usretno, terkait kartu ID card siswa yang bermasalah ketika di-tap, pripun Ji Us, monggo. Nggih, baik Uspira matur suwun sangat menika langsung saya komunikasikan kalian Oke. admin Mama. Kartunya segera dibawa dulu. Kemarin beberapa anak itu memang ketika ada kerusakan kartu itu bisa mengganti Mama, memesan kembali tetapi berbayar seharga 30.000 terkait kartu yang rusak. Tetapi nanti kartunya Mas Umam monggo saged dibawa dulu sekiranya masih bisa di-reset nanti kami upayakan ke adminnya. Ngoten Mama. Nggih, Us, terima kasih. Gih, terima kasih, Mama. Nggih, sami-sami. Baik. Nuhun Mama Humam. Oke.
Baik, terkait rihlah tadi, apakah Ustaz Andi masih di Zoom? Ustaz Andi? Masih Us, Oke. masih. Nggih. Nggih, Masih. Nggih, monggo Us. baik. Terima kasih Bunda Umam untuk konfirmasi terkait dengan kegiatan rihlah. Nggih. Baik, memang betul sekali apa namanya terkait dengan persiapan dan kegiatan di rihlah memang sangat rigid sekali Bunda. Dan tentunya persiapan-persiapan itu harus dipersiapkan sebelumnya gitu ya. Berarti nanti pembekalan kemudian buku panduan akan kami berikan sebelumnya sehingga nanti apa namanya persiapannya seminggu sebelum itu sudah bisa dipersiapkan gitu. Termasuk juga dengan barang bawaannya ini, barang bawaannya yang memang harus apa namanya dipersiapkan untuk hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Kemudian harus dirawat juga setelah dipakai, harus dirawat karena nanti masing-masing siswa harus melakukan secara mandiri. Terkait dengan pembekalan Bunda Ayah, nanti tentunya kami akan apa ya, akan memberikan informasi lebih detail dan juga apa namanya labeling ya, labeling di koper, kemudian labeling di barang bawaan itu nanti perlu diperhatikan sehingga anak-anak akan menuliskan barang bawaan yang dibawa di buku panduan sehingga nanti mengeceknya akan lebih mudah. Misalkan baju ganti bebas yang dibawa 2, ketika sudah selesai mau apa pengemasan bisa di cross check di buku panduan yang dibawa tadi sekaligus labeling yang diberikan di masing-masing barang bawaannya sehingga nanti kami dari pendamping akan selalu apa nih mengarahkan dan selalu mengecek. Biasanya anak-anak yang sering ada terlewat itu satu di kamar mandi ya, kamar mandi hotel ya. Kemudian yang kedua di kamar tidur. Itu biasanya ada barang-barang yang sering 1-2 kami temukan kayak sabuk, kemudian apa namanya kaos dalam seperti itu. Sehingga nanti apa namanya kerjasama antara kelompok nanti akan kelompok baik kelompok kegiatan sejumlah 14 kurang lebih 14 anak, kemudian kelompok pembagian bis, kemudian kelompok kamar tidur, pembagian kamar, nah itu nanti akan serta-merta saling membantu. Sehingga ketika nanti kita akan melakukan kegiatan, tiap kelompok akan kita cek. Bagi kelompok yang belum lengkap, masih ada kekurangan, tetap kita apa namanya kita tunggu sebelum semuanya benar-benar apa siap. Begitu. Akan kita selalu kita cek, kita cocokkan dengan buku panduan yang harus diisi sebelum berangkat. Berarti memang begitu detail ya Bunda Ayah terkait dengan pembekalan yang nantinya kami sampaikan. Dan tentunya tak lupa kerjasama dari Bunda Ayah untuk apa ya menuliskan barang bawaan dan juga memberi labeling di baju pribadi. Seperti itu. Kalau terkait dengan labeling di tas, kemudian di koper nanti dari sekolah akan kita siap. Ya mungkin itu yang bisa kami informasikan di awal ya terkait dengan pertanyaan tadi. Mudah-mudahan bisa sama mau dipahami. tanya, Ya. itu apa satu kamar itu isinya berapa siswa sih Us? Satu Sama kamar. busnya itu campur nggak sama kelas 5? Baik.
untuk satu kamar isinya 4. Satu kamar isinya 4. Kemudian bisnya berdasarkan kelompok nantinya. Ini karena kelompok nanti akan bercampur dengan kakak kelas. Ini kelompok putra, berarti ada kelompok putra kelas 4A, 4B, 4C, 5A, 5B. Jadi akan bergabung dengan kakak kelas dan kelas paralel lain. Dan tentunya akan dikelompokkan putra dan putri. Bekatan? Enggak? Oh, nggih, Us. Terima kasih, Us. Sami-sami. Baik, terima kasih Ustadz Andi dan Bunda Humam. Selanjutnya, apakah masih ada pertanyaan dan masukan dari Ayah Bunda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Karaeng. Ya, saya mau kasih masukan aja ya, terkait dengan karena kemarin kan sudah ada beberapa assessment. Terus kan cara pembelajarannya kan kita buka-buka buku paket. Jadi saya mau kasih masukan aja gimana kalau penggunaan buku paket itu lebih dimaksimalkan gitu loh, Karena kan masih banyak, kalau saya kemarin ngelihat beberapa buku, itu masih banyak yang masih kosong gitu loh, Jadi anak juga kesulitan belajar, kesulitan apa ya membahas-bahas materi karena masih banyak buku yang kosong. Walaupun di buku catatan juga sudah ada beberapa catatan gitu, Jadi biar buku paketnya yang sudah kita beli untuk anak-anak itu memang dipergunakan sesuai dengan bagian-bagiannya. Misalkan di bab 1 ya di bab 1 itu, Kemudian yang kedua untuk materi pembelajaran TIK itu bisa tidak ya kalau misalkan ada modul ajarnya gitu loh Jadi anak membawa pulang atau mempunyai modul ajar setiap pembelajaran. Jadi kita bisa memantau dengan baik gitu apa yang dipelajari di sekolah. Seperti itu aja Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, terima kasih atas masukan yang telah disampaikan oleh Mama Mas Karaeng. Insya Allah kami catat, kami jadikan tambahan untuk catatan kami untuk lebih baik ke depannya. Terima kasih. Apakah dari Ustadz Andi atau Ustazah yang lainnya ingin menambahkan? Sampun. Selanjutnya, apakah masih ada pertanyaan dan saran yang akan disampaikan oleh Ayah Bunda? Izin Monggo. masuk saran, Bos. Monggo. Ya, saya mungkin nyambung sama Mama Karang ya, Jadi kan kemarin itu untuk yang kelas 4 itu kan memang sudah ada beberapa kayak ulangan gitu. Apakah memang kebijakan dari kelas 4 ini yang udah kelas tinggi itu untuk evaluasi tiap ulangan itu udah nggak pakai latihan soal atau pripun? Karena kan kemarin sempat waktu ulangan selain matematika yang dari Us Andi itu kan kalau Us Andi kan rutin ngasih asesmen. Jadi 1, 2, 3 kemudian sebelum ulangan itu kan ada kayak latihan soalnya. Sedangkan sebelum-sebelumnya itu nggak ada gitu, Dan waktu terus terang kalau waktu yang sudah ada ulangannya itu kan yang paling banyak kan materinya PPKN. Jadi sebenarnya kalau untuk saya pribadi itu juga kayak ada kesulitan gitu dari 136 ke 160 kan 20 halaman yang dipelajari yang mana aja. Jadi kan kayak enggak saya tuh untuk memfokuskan kira-kira yang penting tuh ini akhirnya saya anggap penting semua gitu. Jadi untuk untuk memfokuskan ke part-part tertentu, baik itu antara memang tanggalnya, atau rincian peristiwanya, atau tokohnya, yang kayak gitu loh. Jadi memang apakah kebijakan tidak ada latihan soal, atau tidak ada pemfokusan dari bab itu halaman segini-segini, sedikit-sedikit gitu. Atau gimana, Ya agak bingung juga, Matur nuwun, Terima kasih Mama Mbak Nura atas masukannya. Sebetulnya kalau sebelum ulangan biasanya kami di sekolah itu mengadakan review terlebih dahulu, Ma.
terkait materi yang selama ini sudah kami sampaikan. Biasanya sama Ustadz Ustazahnya itu direview kembali terkait apa yang besok akan dikeluarkan ketika ulangan. Jadi seperti itu. Terkait tambahan soal itu tergantung dari Ustadz Ustazah. Biasanya mungkin Us Andi rutin setiap minggu memberikan suplemen. Okay. Ada juga Ustadz Ustazah yang ketika pembelajaran langsung praktik untuk mengerjakan soal, kemudian langsung dibahas ketika jam pelajaran itu. Okay. Seperti itu Mama. Terima kasih atas masukannya, atas sarannya. Mungkin dari Ustadz Ustazah tim 4 ada yang ingin menambahkan. Sampun G Ustadz Ustazah, apakah masih ada yang ingin memberikan pertanyaan atau masukan G Ayah Bunda? Kami beri kesempatan satu lagi, monggo. Assalamualaikum Us. Waalaikumsalam. Izin bertanya Us, untuk yang kurikulum Merdeka ini nantinya ketika menjelang PSTS ataupun PAS, apakah juga masih diberikan kisi-kisi soal seperti yang K13 kemarin, Ustadz? Nggih, Mama, biasanya ketika PSTS nanti masih diberikan kisi-kisi dan latihan soal sebelum PSTS. Hanya latihan soal? Biasanya sebelum PSTS itu ada kisi-kisi, kemudian kami berikan latihan soal dan dibahas bersama di kelas, seperti itu, Ma. Gitu. Tapi tetap dikasih juga nanti informasi, maksudnya untuk yang tes ciri khusus nanti sampai dengan bab sekian-sekian gitu, Nje. Dan Diknasnya juga seperti itu gitu, Nje. Mohon maaf, Mama, suaranya terputus-putus dan kecil. Untuk yang materinya nanti tetap ada batasan yang untuk dipelajari ngaten Us. Nggih, tetap ada, Ma. Untuk yang Diknas, tadi kan yang disampaikan baru yang ciri khusus ya, ciri khusus untuk bab-babnya mana saja itu. Untuk dinas juga apakah akan seperti itu? Nggih, sami, Ma, sama nggih. Oh. Baik. Karena Sesuai kan materi. yang kemarin PPKN itu nggak start dari bab 1 nih, Us. Atau memang disesuaikan dengan materi yang sedang, maksudnya yang happening sekarang itu adalah ngejar yang tentang Piagam Jakarta dan kawan-kawan itu, atau itu kebebasan dari guru pengampunya gitu? Karena kalau yang mata pelajaran lainnya kan kita enak tuh, maksudnya mantaunya dari rumah, oh startnya dari bab 1 semua gitu. Jadi ngikutinnya bisa ini. Ketika pas PPKN kemarin yang ulangan, khususnya ulangan itu kan langsung start di halaman 100-an lebih gitu loh. Itu juga istilahnya 136 sampai 166. Halo? Iya, halo. Suaranya kecil, Mama. Oh, kecil, mohon maaf. Untuk yang materi PPKN kemarin loh, Ustadz, yang apa namanya ulangannya, itu kan dimulai dari halaman yang 100 lebih, J. Itu memang pemberian materinya dibebaskan dari Ustadz pengampunya yang untuk menentukan paparan materinya, atau memang harus dari bab 1? Saya bantu ya, Us. Kalau sinyal saya putus-putus ini. Tes. Baik.
Terima kasih Bunda-Bunda untuk pertanyaan dan masukannya. Nanti ketika kami belum bisa menjawab, nggih, berarti nanti kita sampaikan ke guru pengampu dan kami catat. Monggo nanti bisa memberikan masukan melalui Google Form. Nggih. Bu Setno sudah membagikan Google Form-nya? Sudah, nggih. Di anu nggih, di chat nggih atau di grup nggih. Oke, baik. Nanti akan di-share Ustadz Noah. Terkait dengan materi nih, Bunda ya. Karena memang terus terang saya belum belum melihat secara langsung ya, materi di tadi yang disampaikan PPKN nih katanya langsung ke halaman 100 berapa tadi nih kalau tidak salah dengar tadi. Nah, jadi terkait dengan kurikulum merdeka itu memang pembagiannya untuk fase nih Bunda ya. Jadi fase kemudian untuk kelas 4 itu masuknya ke fase B. Jadi untuk kelas 3 dan kelas 4. Maka materi itu akan dipisah, akan dibagi antara untuk kelas 3 dan kelas 4. Ketika di materi di kelas 3 belum tuntas, maka bisa dilanjutkan di kelas 4. Itu teorinya begitu Bunda. Aturannya begitu. Nah, terkait dengan materi yang diambil itu juga tentunya akan menyesuaikan dengan batasan-batasan materi. Ketika di materi itu ternyata ada di halaman lebih jauh, maka bisa jadi itu yang dimulai. Misalkan ada ini, saya contohkan dengan ini, kebijakan sekolah, Bunda ya. Ada sekolah yang menggunakan istilahnya itu elemen, Jadi kalau dalam matematika saya bisa matonya matematika. Dalam matematika saya bisa matonya matematikanya. Misalkan ada matematika itu terbagi dalam bilangan, kemudian geometri, kemudian pengolahan data. Itu ada yang menyampaikan dalam satu semester itu harus ada semua ke bagian elemen tersebut. Tapi ada sekolah, misalkan kebijakan dari SDPK yang diambil, yang dimulai disampaikan itu dari atas, dari awal. Berarti misalkan nanti bilangan, ya berarti bilangan semua yang disampaikan, bilangan dulu. Nah, sehingga dalam pemilihan materi itu tentunya disesuaikan dengan kebijakan masing-masing sekolah dan juga sesuai dengan pembagian CP kalau bahasa di kurikulum merdeka itu capaian pembelajaran yang sudah sudah disusun begitu. Nah, kemudian tentunya materi apa yang akan kita sampaikan, berarti kita akan mencari buku yang sesuai dengan urutan ya, dengan urutan. Kadang buku-buku yang dipilih itu ada yang berbeda pengembangannya. Misalkan kayak buku milik Erlangga dengan buku milik misalkan buku yang di Solo itu kan juga akan berbeda, sehingga pengembangannya akan lebih luas gitu. Sehingga mungkin halaman juga akan berpengaruh. Itu pemahaman saya nih, Bunda Adam nih, pemahaman saya. Nanti coba saya akan cross check, kami sampaikan terkait dengan pertanyaan tersebut, sehingga nanti materi yang disampaikan di sekolah kemudian akan di pendampingan di rumah, maka akan sama gitu. Nggih, jalan seperti itu. Oh, sudah masuk halaman sekian. Oh, besok halaman sekian sampai halaman sekian. Nggak akan lebih memudahkan, misalnya memudahkan materi mana yang disampaikan dalam pembelajaran minggu ini. Ya, mungkin itu yang bisa saya pahami nih, yang bisa saya pahami terkait dengan kurikulum merdeka. Nggih, matur nuwun Bunda Adam nih terkait dengan PPKN nggih, Bunda tadi. Yeus. Nggih. Semuanya sih. Jadi dari
kami di rumah pun juga bisa ikutan belajar. Siap, Mas. Matur nuwun Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bunda Adam dan Ustadz Andi yang sudah memaparkan, membantu menjawab pertanyaan dan masukan dari Bunda Adam. Untuk selanjutnya, kita tutup acara rapat pada hari ini, di Ayah Bunda. Untuk Ada yang masih Ayah resin? Bunda yang oh Ada yang masih nggih. resin? Oh Ada yang nggih, masih resin? monggo. Monggo. Nggih. Assalamualaikum Us. Waalaikumsalam. Iya maaf ini saya terlambat ini Us untuk Nggih. Us. Ini saya mau konfirmasi untuk masalah materi pembelajaran. Tadi kan diinformasikan untuk materi apa? Untuk Pancasila apa lah. Ini saya menanyakan untuk masalah materi yang bahasa Inggris. Itu soalnya dari kelas 3 itu sepertinya buku bahasa Inggris itu nggak pernah dipakai. Malah anak-anak itu dikasihnya fotokopi. Nah, ini kelas 4 ini bagaimana nanti untuk kelanjutannya? Apa tetap pakai buku paket ini, apa pakai fotokopi ya? Soalnya kemarin itu sepertinya pakainya fotokopi itu, Us. Mohon penjelasannya, terima kasih. Oke, terima kasih Bunda. Baik, terkait materi bahasa Inggris, seperti yang tadi sudah Ustadz Andi sampaikan, coba kami konfirmasi dulu kepada pengampunya, nggih, Bunda. Iya, Us. Iya, Mbak, Oke, masalahnya gini, Us. Dari kelas 3 itu kan kita udah beli buku ya untuk materinya bahasa Inggris. Tapi kalau dilihat dari prakteknya, kita nggak pernah buka itu bukunya, buku bahasa Inggris. Jadi masih mulus kosong. Saya bantu jawab. Ada tulisan apa-apa. Malah dikasih fotokopi apa-apa itu tuh PDF bentuknya itu. Oke, monggo Ustadz Andi. Baik, terima kasih Bunda Sean atas pertanyaannya. Saya juga menyimak untuk bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris memang suplemen yang diberikan itu sudah beragam Bunda ya. Berbeda dengan mapel yang lain. Jadi suplemennya banyak sekali sehingga guru ketika menyampaikan itu sudah menggunakan suplemen-suplemen dari penerbit. Sehingga ada videonya, kemudian ada urutannya juga, kemudian gambarnya juga. Jadi memang sudah sesuai dengan di buku. Dan juga setahu saya ketika saya di belakang mengamati kemudian berkeliling, insya Allah bukunya dipakai. Bukunya juga dikerjakan di situ. Walaupun mungkin ada suplemen lain berupa fotokopi. Sehingga fotokopi itu mungkin belum ada di buku, sehingga digandakan dan masuk dalam suplemen penerbitan tersebut. Sehingga nanti bisa membantu seperti istilahnya lembar kerja peserta didik. Kalau bahasanya itu LKPD. Gitu. Tapi di dalam cakupan materi itu memang dibahas dan dikerjakan juga. Jadi sangat banyak ya kalau dalam saya lihat di kalau bahasa Inggris itu kerjasama dengan saya lupa namanya bahasa Inggris itu Ustadz namanya Cambridge gitu. Cambridge benar gitu. Oh bukan. Ya, sekarang bukan nggak bisa, bukan Cambridge. Oh bukan. Oke. Apa itu? Tetapi memang suplemen yang didapatkan oleh guru itu banyak sekali sehingga pembelajarannya memang beragam ya. Ada LKPD, kemudian ada video, kemudian ada juga kayak kuis yang ditampilkan, kemudian juga mengerjakan di buku juga. Ya insya Allah kalau sedikit banyak saya mengamati dan melihat sekaligus membaca apa yang diterapkan di kegiatan pembelajaran bahasa Inggris, insya Allah buku digunakan, Bunda.
Saya kalau Ya, yang kelas ya, kelas Us. sebelumnya saya kurang tahu karena berbeda gedung sehingga tidak bisa memantau lebih ini. Nggih. Nggih, matur nuwun Iya, pertanyaannya Bunda. Nggih, mekaten yang bisa saya tambahkan barangkali. yes, Pak Tali, terima kasih banyak. Makasih. Kalau malu dari luar sana. Pertanyaan Oke, terima kasih. Cukup. Bismillah, izin menambahkan Oh, nggih. Nggih, monggo Us. Izin Mama terkait materi tadi nggih, saya juga sedikit menambahkan terkait IPAS ya Bunda. Mohon maaf kemarin sempat ada keterlambatan untuk kedatangan bukunya sehingga kami dari pihak sekolah juga membuatkan modul dan ternyata menyesuaikan CP terbaru. Jadi di CP terbaru itu muncul materi atau tujuan pembelajaran berupa panca indera ya Bunda. Tapi dari buku yang datang ternyata di buku itu belum ada materi materinya betul menyesuaikan dengan materi di CP. Insya Allah untuk mulai pekan depan itu untuk buku paket yang dari kuadrat Insya Allah sudah mulai dipakai Bunda. Mohon nanti bisa dibawakan untuk Ananda. Ngoten, matur suwun Usbillah, matur suwun Bunda. Tambahannya menika. Nggih, terima kasih Us Retno. Nggih, sami-sami. Baik, apakah dari Ustadz Ustazah masih ada yang ingin menyampaikan atau menambahkan informasi? Nggih, sampun nggih Ustadz Ustazah. Dari Ayah Bunda, sampun? Nggih, sampun. Jika sudah, boleh. Oh nggih, monggo. Nggih. Sampun ya Ayah Bunda. Baik, apabila ada masukan tambahan terkait di kelas 4 ini, monggo Ayah Bunda saged mengisi form yang sudah kami bagikan, Google Form. Insya Allah nanti kami catat, kami upayakan. Baik, kalau sudah, marilah kita akhiri pertemuan virtual pada sore hari ini. Terima kasih atas kehadiran Ayah Bunda pada rapat kedua di kelas 4 ini. Insya Allah rapat ini akan menjadi kegiatan rutin ke depannya dalam rangka menerima saran dan masukan atau menyampaikan informasi kepada Ayah Bunda. Baik, terima kasih. Untuk mengakhiri kegiatan rapat pada sore hari ini, marilah kita ucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ayah Bunda, kami mewakili Ustadz Ustazah tim 4, mohon maaf apabila selama rapat di pertemuan virtual ini kami mempunyai kesalahan, kehilafan dalam bertutur kata, kekurangan dalam menjelaskan. Terima kasih Ayah Bunda, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Matur suwun Us. Terus. Matur nuwun Us. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Papa Saya mandi Zain. Mama, you